Ya, selamat pagi untuk siswa kami kelas 10 untuk pembelajaran seni budaya. Kali ini Bapak akan membuat satu rangkuman supaya kamu memahami tentang materi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini dengan tujuannya adalah kamu dapat memahami ya, materi seni budaya di bagian seni rupa. Oke, kita bahas dulu di awal pertemuan. Berarti kita bahas dulu secara umum. Seni, apa itu pengertian seni secara umum? Berarti seni adalah sebuah karya manusia, dan sebuah karya manusia yang dibuat berdasarkan ide atau gagasan ya, sehingga memiliki nilai estetis dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain. Maksudnya di sana adalah bahwa seni itu ya, adalah sebuah penyampaian ide ya kan? Sama contoh, saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya sedang senang ya, bagaimana saya mengungkapkannya itu ya, itulah arti dari seni tadi. Contoh, saya seni berbicara, bagaimana saya mengatakan kepada orang lain. Contoh, saya ingin meminta bantuan kepada orang lain, berarti bagaimana saya menyampaikan ke orang lain bahwa saya ingin minta sebuah pertolongan kepada mereka ya, itulah dalam arti seni. Dalam arti seni rupa, seni musik, seni tari kita bahas. Dalam arti seni rupa berarti ada dia secara visual ya, berarti secara visual ada dia secara visual, audiovisual dan audio. Kita bahas satu-satu. Secara visual ya, berarti menyampaikan dengan cara gambar ya, gambar. Berarti bisa dibilang bahwa hanya apa yang Anda lihat ya, apa yang Anda lihat, belum mendengar ya. Melihat berarti menyampaikan ide dengan cara dilihat ya, menyampaikan ide dengan cara dilihat ya, atau memahami ide dengan cara melihat. Itulah yang sering dipergunakan dalam seni rupa. Dalam musik berarti menyampaikan ide menggunakan audio, berarti telinga ya, mendengar saja kita sudah memahami isi dari karya tersebut. Audio visual ya, audio visual berarti ada dia tari dan teater. Mereka menyampaikan idenya menggunakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ya, menggunakan gerak supaya kita lihat dan menggunakan audio supaya kita dengar ya. Berarti penyampaian tadi visual, audio visual dan audio ya, itulah dalam seni. Oke, kita balik dalam pembelajaran seni budaya. Di bab pertama dalam seni budaya, di situ kita sudah membahas tentang berkarya seni rupa dua dimensi ya, berkarya seni rupa dua dimensi. Oke, bagaimana sih cara gampang ya, gampang memahami perbedaan dua dimensi dengan tiga dimensi ya, karena bab 2 itu tiga dimensi. Bab pertama dua dimensi, cara gampang adalah dua dimensi memiliki panjang dan lebar. Maksudnya di sana adalah objek utama dalam karya itu adalah bagian depannya saja ya, berdasarkan bagian depannya saja. Sama dengan Anda melihat saya ya, berarti kamu hanya melihat di bagian depannya saja. Tidak penting kamu lihat di samping video apa, di samping handphone ya. Fokus dalam karya ini adalah bagian depannya saja.
Contohnya yang paling gampang adalah lukisan, roster atau jadwal pembelajaran dalam kertas yang kamu tempelkan dalam dinding, ya kan? Berarti fokus utamanya adalah bagian depannya saja. Jadi karya 2 dimensi itu berarti fokus dia adalah bagian depannya saja, tidak penting itu bagian samping, ya kan? Kalau kamu lihat dalam satu kertas, itu tidak penting kamu lihat bagian sampingnya. Berarti kertas tipis itu fokusnya dia di bagian depannya saja, ya, bagiannya depannya saja. Sedangkan 3 dimensi berarti bisa dilihat, ya, bisa dilihat dari berbagai arah, ya. Berarti tadi 2 dimensi berarti hanya bagian depannya saja, sedangkan ini berbagai arah. Berarti karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, tinggi, luas, volume, ya kan? Berarti ada panjang, lebar, dan tinggi, ya kan? Berarti di sini gimana sistemnya? Contoh, saya ambil contoh ini. Apakah ini 2 dimensi, 3 dimensi? Ya, bisa. Ini adalah 3 dimensi, ya. Panjang, lebar, dan tinggi katanya tadi dalam 3 dimensi. Berarti dari sudut mana saja, ya, itu bisa kita lihat. Contoh, perhatikan di rumahmu, ya, karena kita dalam pembelajaran dari, perhatikan di rumahmu. Apa saja 3 dimensi? Apakah saya ini 3 dimensi atau 2 dimensi? Ya kan? Apakah lemari yang ada di depan itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Dan berdasarkan materi tadi bahwa 3 dimensi adalah objek yang bisa dilihat dari keseluruhan, ya. Jadi lemari itu termasuk dalam 3 dimensi. Kursi termasuk 3 dimensi. Patung termasuk 3 dimensi. Banyak di rumah, ya kan? Banyak di sekeliling kita adalah 3 dimensi. Berarti gampang kan cara membedakannya kan? 2 dimensi, 3 dimensi. Pertama tadi memiliki panjang, lebar, sedangkan ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi, ya. Jadi di pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi itu ada pembagian di bagian fungsi, ya. Bagian fungsi itu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Oke, bagaimana sih caranya membedakan seni rupa murni dan seni rupa terapan? Ya, kita bahas. Seni rupa murni lebih mengutamakan keindahan dibandingkan fungsi pakai. Sedangkan terapan lebih mengutamakan fungsi pakai dibandingkan keindahannya. Kita bahas dalam 2 dimensi dulu. Berarti apa saja seni rupa murni dalam 2 dimensi? Kita ambil satu contoh. Ya, pikirkan dulu. Jadi dalam karya seni rupa 2 dimensi murni ada satu namanya lukisan. Mengapa lukisan? Ya, karena lukisan itu lebih mengutamakan keindahannya. Bisa kamu lihat bahwa lukisan itu untuk hiasan, ya kan? Lukisan itu untuk hiasan, bukan fungsi pakai, ya. Untuk hiasan. Jadi tidak ada lukisan untuk dibuat menjadi kain atau menjadi baju, diutamakan menjadi baju, ya. Lukisan itu lebih mengutamakan keindahan, berarti hiasan. Jadi terapannya apa, Pak? Ya, perhatikan apa saja yang 2 dimensi di sana. Contoh, tikar. Ya, tikar itu termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. Ya, tikar itu lebih mengutamakan fungsi pakai. Ya, lebih mengutamakan fungsi pakai dibandingkan keindahan. Pak, adanya tikar yang agak indah, itu nilai kedua, tapi lebih mengutamakan fungsi pakai. Ya, berarti di sini kamu cari dulu contoh-contoh seni rupa murni 2 dimensi dan seni rupa terapan 2 dimensi, ya.
di bagian 3 dimensi. Jadi Pak, jadi di bagian 3 dimensi gimana? Di bagian 3 dimensi berarti kamu perhatikan di bagian murni terapan. Di bagian murni itu ada patung. Mengapa patung? Ya, mengapa patung? Bahwa seni rupa patung itu lebih mengutamakan keindahan. Contoh, kalau pernah kamu lihat satu patung tokoh pahlawan, ya kan? Berarti dia lebih mengutamakan keindahan kan? Nah, lebih mengutamakan keindahan. Di sana dia sebagai keindahan saja. Ibaratnya fungsi dari patung itu adalah menyampaikan ide bahwa tokoh yang ada di situ adalah seorang pahlawan. Ya kan, nggak pernah dibuat patung itu sebagai atau dibawa ke ladang. Ya, dia fokus untuk keindahan saja. Jadi contoh terapannya apa Pak? Contoh terapannya, perhatikan lemari. Ya, lemari itu bukan untuk difokuskan keindahan, tetapi fungsi pakainya. Berarti lemari itu fungsi apa? Tempat kain, ya kan? Di khusus itu ibaratnya fokusnya itu adalah tempat kain. Kursi adalah tempat duduk. Ya, dia difokuskan dia untuk sebagai tempat duduk. Ya, paham ya tentang 2 dimensi, 3 dimensi, murni, terapan. Ya, paham? Ada di sini kita bahas tentang nilai simbol dan nilai estetis. Oke, dalam simbol, ya, simbol inilah yang sering dipergunakan seorang seniman, atau simbol inilah yang mudah nanti dipahami sang penerima atau apresiator, ya, sang penerima atau penikmat karya menggunakan simbol. Contoh, nah, bagaimana sih penggunaan simbol? Cara membedakan laki-laki dengan perempuan. Jika tidak ada simbol, ya, maka itu sama rata. Tetapi ada sebuah simbol untuk membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Ya, sama hanya dalam seni rupa, ada beberapa simbol yang dipergunakan. Ya, ada beberapa simbol yang harus dipergunakan supaya sang penikmat karya memahami apa ide yang disampaikan si seniman tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada di situ simbol. Dalam warna pun ada dia berapa simbol, menggunakan simbol-simbol. Contoh, merah, kuning itu adalah warna-warna panas. Sedangkan biru, ungu, biru, hijau itu termasuk dalam warna-warna hangat. Ya, gitulah penggunaan dari simbol. Ya, estetis, ya, atau bisa di dalam estetika. Estetis atau estetika bisa adalah bisa dibilang bahwa ini fokus pada keindahan. Bapak ingatkan dulu bahwa estetika itu, ya, saya mengatakan bahwa Danau Toba itu indah. Sedangkan orang yang ada di situ di pinggir Danau Toba mengatakan Danau Toba itu biasa-biasa saja. Jadi keindahan ini dalam dunia estetika, ya, tidak bisa disamakan. Indah belum tentu bagi saya indah, belum tentu bagi orang lain indah. Ya, berarti itulah yang dibahas dalam estetika. Di mana sih yang indahnya? Ya, kataku tadi, kata Bapak tadi bahwa Danau Toba itu indah. Estetika yang membahas bahwa di bagian mana indahnya. Menurut saya bahwa Danau Toba itu indah di bagian mana, saya akan ucapkan, ya kan? Berarti sama dengan karya seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi. Contoh lukisan, saya mengatakan bahwa ekspresionisme dan abstrak itu indah. Sedangkan kamu mungkin mengatakan bahwa itu adalah karya yang tidak indah, ya. Yang indah itu adalah yang realis, ya, yang mirip, dan bagi saya itu tidak indah lagi. Ya, bagi saya bahwa tahapan-tahapan itu, ya, ada beberapa aliran itu menentukan. Contoh, saya memahami realis. Selesai saya memahami realis, maka
aliran berikutnya saya pelajari. Saya cari aliran yang lebih cocok sama saya. Ya, berarti contoh, saya kuliah dulu, saya lebih fokus dia dalam realis. Ya, realis maksudnya adalah mirip, persis. Ya, sedangkan kita sudah memahami materi IO, materi ibaratnya praktik seni rupa, bahwa realis itu juga kurang menyenangkan lagi. Kita pergi ke ekspresionisme atau abstrak. Berarti aliran saya membuat sang apresiator atau penikmat itu harus lebih memahami lagi dengan menggunakan simbol-simbol tadi. Ya, bisa dipahami? Itulah kira-kira inti dari pembelajaran seni rupa di bab 1 dan bab 2. Jadi bagi siswa kami, dalam pembelajaran seni rupa, kamu harus memahami tentang 1. Pengertian seni secara umum. 2. Pengertian seni rupa. 3. Memahami atau mengerti tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. 4. Fungsi seni. Ada tadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Silahkan kamu pelajari, kamu pahami supaya kamu memahami materi seni budaya di bagian seni rupa. Sekian, terima kasih.